Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sampun ya ibu-ibu, kita mulai ya. Oke, udah bisa fokus bu? Sudah, alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan kepadanya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada seutama-utama para rasul, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, serta kepada keluarga dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya langsung saja nih. Materi kita sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu saya menyampaikan tentang sadar sebagai muslim berproses menjadi mukmin. Bahwa kebanyakan kita jangan sampai merasa diri sudah beriman, ternyata di hadapan Allah belum, baru sekadar identitas Islam. Hal itu didasarkan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 14, di mana saya matikan sendiri. Di mana orang-orang Yahudi, Arab Badui yang menghadap Rasulullah, kemudian mereka berkata, kami telah beriman. Allah lantas membantahnya dengan berkata, belum, kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Kemudian dari kesadaran menjadi seorang muslim itu kita berharap agar bisa ada namanya proses hijrah. Setelah timbul kesadaran kita punya tekad untuk kalau gitu gimana caranya saya bisa berproses menjadi seorang mukmin. Kita ada hijrahnya. Yang dari hijrah itu kita harapkan bahwa akhlak mukmin kita itu akan hadir di setiap kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya sebatas di atas sajadah. Ada yang sudah mulai mengingat materi ini? Benar kemarin saya sampaikan itu? Benar ya? Alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang udah lupa juga nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Hari ini saya akan semakin mengerucutkannya kepada mungkin sebuah contoh hari-hari kita aja. Kita lihat ke dalam diri kita, bagaimana muslim itu betul-betul sekadar hanya identitas, sedangkan mukmin itulah kualitasnya. Maka sore hari ini izinkan saya untuk memulai materi dengan dua buah kisah. Kisah yang pertama adalah kisah yang saya dapatkan dari anak laki-laki saya nomor 2. Dia cerita gini, Umi, abang itu ada lihat video di TikTok, seorang laki-laki Amerika. Dia itu bikin video, terus dia bilang di situ, wahai orang tua muslim, tolong ketika kalian memberikan nama kepada anak kalian dengan unsur agama, maka tolong didik mereka tentang agamanya juga. Karena saya baru saja dirampok oleh Muhammad dan Abdullah. Beliau memberikan seruan itu karena baru dirampok oleh Muhammad dan Abdullah. Jenengan dengar kisah ini gimana perasaannya, Bu? Biasa saja. Oh ya namanya manusia ya, atau gimana, Bu? Miris. Rasanya jengkel nggak, Bu? Jengkel ya. Nek ketemu wongnya nek di tabok menunggu ya, Bu. Oh ini namanya apik kok
koyo kelakuan koyo ngomongin piye kan gitu ya. Itu kisah yang pertama, Bu. Saya mendengarkan itu, saya cuman ya itulah kita manusia ya. Baru sekadar identitas. Yang kedua kisahnya itu saya yang alami sendiri, Bu. Saya itu ceritanya punya hasrat, punya impian untuk mendirikan yang namanya pondok pesantren khusus atlet. Karena anak-anak saya itu alhamdulillah yo mantan atlet, Bu. Jadi saya kepengen, karena waktu mereka jadi atlet itu saya mencari pondok pesantren yang memang khusus atlet, tapi tidak mudah dibantu ini. Maka sekarang saya lewat afirmasi dulu. Jadi setiap itu saya tulis pondok pesantren atlet Al-Biru. Muridnya siapa, santrinya siapa, anak saya sendiri, gitu ya. Jadi suatu pagi saya ajak mereka lari di lapangan Trirenggo ini. Mereka lari, saya duduk sambil memperhatikan mereka. Kemudian saya iseng bikin live streaming YouTube, saya siaran langsung. Saat saya siaran langsung itu awalnya biasa saja, tiba-tiba muncul sebuah akun. Akun itu orang yang punya nama di media sosial gitu ya. Nah, dia masuk, namanya itu Zaki Ahmad. Dia masuk menyapa, hai gitu ya. Saya karena ngelihat itu, saya jawab, hai juga, assalamualaikum, selamat pagi gitu. Ternyata di bawahnya ada komentar yang disembunyikan oleh YouTube. Penasaran saya, Bu. Terus saya buka, saya klik, muncul satu kata, monyet. Oleh si Zaki Ahmad tadi. Nek jenengan sambung ayat itu gimana? Sambung ayat, sambung kalimat tadi gimana, Bu? Hai, hai monyet. Saat saya membaca itu, saya terdiam, mikir terusan kan, apa yang sudah saya lakukan. Anak perempuan saya datang yang nomor 5. Melihat kata itu, dia nangis, Bu. Dia nangis. Dia peluk saya, kemudian dia bilang, Umi, kenapa orang itu jahat banget sama Umi? Padahal Umi nggak ngapa-ngapain dia, gitu ya. Lantas saya cuma menjawab, nggak apa-apa, no. Itu dia sedang menunjukkan apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam hatinya. Ibu-ibu, dua kisah tadi kaitannya dengan nama. Abdullah Muhammad Zaki Ahmad. Zaki itu cerdas, Ahmad itu mulia. Tentunya kita menggunakan nama itu, atau ketika orang tua kita memberikan nama itu, harapannya adalah kita menjadi manusia yang mulia. Jenengan ada kasih nama anak harapannya nggak baik, Bu? Ada nggak? Nggak ada. Orang tua kasih nama tentunya yang terbaik doanya, ya. Bagi kita Muslim, nama itu adalah doa, harapan. Sore ini memang saya akan membahas hal yang mungkin terlihat sederhana, dari nama ke akhlak. Intinya memang tentang nama. Nama itu adalah identitas kita. Di KTP tertulis nama kita. Tapi apakah nama kita itu juga menunjukkan akhlak kita? Dari dua kisah tadi ada hikmah yang bisa kita petik. Ya. Bahwa apa? Bahwa ukuran mukmin itu bukan dari namanya. Seislami-islaminya sebuah nama, tapi kalau lisannya, kalau akhlaknya, kalau perbuatannya masih menyakiti orang lain, masih tidak sesuai dengan namanya, maka itu belum kualitas mukmin. Nama Fatimah, nama Yusuf, nama siapa lagi, Bu?
Khotijah, ya. Ini wis mencerminkan Siti Khotijah apa belum dilihat dari apanya, Bu? Akhlak. Rawdatul Jannah. Jannah loh. Nek orang dekat saya nak terus kepanasan terus berarti bukan Rawdatul Jannah tapi Rawdatul Nar. Na'udzubillah min dzalik. Maka secara gampangnya ibu-ibu, ketika kita ingin berproses menjadi seorang mukmin, gak usah susah-susah mikir arek kepiye ya. Cukup cerminkan akhlak kita sesuai nama. Maka kalau sudah punya nama apik, jangan dikasih panggilan yang gak baik. Wih loh, kebiasaan orang-orang itu ya gitu ya, wis ana nama apik sing dipanggil kok ya ceplok, ya cemplon, ya apa meneh ngono kuwi lho. Ya. Codet terus apa meneh? Pokoknya macam-macam lah. Padahal nama itu adalah doa. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa nama itu nggak sinkron dengan akhlaknya? Kok bisa nama itu nggak sinkron dengan perbuatannya? Kok bisa nama itu nggak sesuai dengan lisannya? Kan bingung juga ya, namanya kok apik orang kuwi kok kelakuannya gitu ya? Kan sering kita nanya kayak gitu tuh, Bu. Oh, pendidikannya apik loh padahal, nah gitu ya. Padahal pendidikannya tinggi, S2, S3, S4 bareng semua tuh S diambil. Ini kok kayak ngono ya? Nah gitu lah. Sama, ketika nama itu tidak sinkron dengan akhlak, dengan perbuatan, dengan lisannya, maka itu ada alasannya. Yang pertama, namanya itu belum mencerminkan kesadaran diri. Saya ngajar di SD, Bu. Kalau udah ngabsen nama-nama anak, ini api-api. Ya, Talita Romadhoni sopo meneh. Zulekha apa meneh. Kuwi pokoknya apik lah, Bu. Ya. Ini kelakuan. Kadang saya iseng nanya, kamu tahu nggak arti namamu? Kita bisa sadar itu kalau kita tahu arti ya, Bu. Kadang kita baca Quran nggak ngerti maknanya ya karena nggak tahu artinya, kuy. Gitu. Nama juga gitu, tidak mencerminkan akhlak kita dari nama itu karena apa? Nggak ngerti namanya. Yang kasih nama orang tua lupa kasih pengertian ke anak tentang namanya. Kamu itu mama kasih nama begini, harapannya supaya kamu tuh begini. Orang tua yang penting asal kasih nama. Saya tiap saat, Bu, ketika saya melihat anak saya itu melakukan hal yang tidak sesuai, saya akan kembalikan ke namanya. Bahkan dulu ketika mereka masih kecil, saya cuma bilang gini, apa namamu diganti wae yo? Orang saya pakai Muhammad, malu pakai Muhammad kok kelakuannya kayak gitu. Nama anak saya Muhammad Jundur Rohim, Hamzah Habibur Rahman, apik, Bu. Maka ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, saya cuma ngancem, Umi ganti namamu nanti. Jadi Joni, jadi Sopong, ngeri anak. Jangan Umi, jangan, ya udah lakukan akhlak sesuai dengan namamu. Ibu itu paling mudah, Bu, ternyata. Ketika anak paham dengan namanya, dia akan berusaha untuk melakukan hal yang sesuai dengan namanya. Anak kadang nggak ngerti ya karena itu tadi nggak tahu makna namanya. Saya tanya anak-anak murid saya, kamu tahu nggak arti lagu nggak? Yang dia tahu cuma Ramadan tok. Asal namanya Ramadan wis ngerti, aku lahirnya Ramadan, wes selesai. Di luar dari itu udah nggak ngerti dia. Kamu tahu nggak siapa itu Ja'far? Kamu tahu nggak siapa itu Said? Nggak tahu, Bu. Entah itu bapaknya juga ngambilnya sekolah nanti orang ngerti. Bapaknya kenal apa orang kalau Said itu juga ya nggak tahu itu. Makanya ini yang membuat terkadang nama tidak sinkron dengan akhlak, karena nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya.
cerita ke anak, Hamzah itu adalah paman Nabi. Beliau itu adalah panglima dari segala syuhada, syahid. Jadi tolong akhlakmu sesuaikan dengan itu. Nek kamu lemah, kamu gampang dibully, berarti kamu nama Hamzahnya diganti aja. Jadi Betty opo-sopo gitu. Ngeri Bu kalau anak udah tahu namanya dia nggak mau. Ya. Jadi ini ya, alasan pertama kenapa nama belum sinkron dengan akhlak, karena nggak tahu artinya. Yang kedua, ilmunya ada tapi belum turun ke akhlak, baru sekadar pengetahuan. Ya, kita sebagai orang tua, ibu-ibu di sini tuh rajin datang pengajian. Mestinya sudah banyak ayat yang didengar, sudah banyak hadis yang dengar juga. Saya mau bilang dihafal ya mesti, ya belum tentu, saya juga nggak hafal ya. Jadi itu, kita ikut banyak pengajian, tapi terkadang itu baru sekadar selesai sampai di formalnya aja, sekadar rutinitas, belum masuk ke dalam akhlak kita. Jadi datang pengajian ya sekadar datang pengajian. Padahal perkataan ulama yang diriwayatkan dari Hasan Basri dan Imam Syafi'i itu gini, al-imanu qaulu wa amal. Iman yang benar itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi kalau imannya mau dibilang yang benar, itu harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah ini yang terkadang bikin nama nggak sinkron itu di situ, karena baru sekadar ilmu saja, belum sampai kepada akhlaknya. Baru sekadar pengetahuan, tahu Islam itu ada rukunnya 5, tahu yang namanya iman ada 6 gitu. Tapi belum sampai masuk ke dalam akhlak kita. Yang ketiga ibu-ibu, kenapa bisa yang namanya nama itu nggak sinkron dengan akhlak? Ya, yaitu apa? Lisannya itu refleks hati. Nah ini perlu dipahami benar ya ibu-ibu. Jenengan kok ya gampang berkata nggak baik misalnya, itu tuh bukan sekadar nanti orang bilang walam, min sekadar bahasa apa istilahnya bercanda doang itu mah. Enggak Bu. Apa yang keluar dari sini itu yang ada di sini. Ya. Lisan itu ibarat teko, Bu. Ya, apa yang keluar dari teko itu itulah yang ada di dalam isinya. Apa yang keluar dari lisan kita itulah yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan dibilang beda itu, enggak kayak gitu maksudku. Aku enggak ada niat kayak gitu. Enggak, Bu. Itu emang udah tuh maksud niat. Ya. Jadi dalam hal ini ketika kita itu masih suka menyakiti, biasanya nih orang-orang yang suka nyindir, suka apalagi Bu, mengkritik orang lain, masih gampang emosian gitu ya. Karena apa? Dirinya belum selesai dengan lukanya sendiri. Sehingga dia merasa perlu untuk juga menyakiti orang lain. Tapi kalau dirinya udah selesai, gak ada luka dalam dirinya, orang mau bikin dia seperti apapun dia santai. Dia gak merasa penting untuk membalas dengan hal yang sama. Gitu ya. Jadi kalau jenengan ngeliatin orang kok jutek, apa-apa judes, gak usah dipertanyakan kenapa dia itu, gak usah Bu. Wes pahami aja, berarti dia belum selesai dengan dirinya. Masih ada luka yang tersimpan dalam dirinya. Gitu ya ibu-ibu. Nah selanjutnya alasan yang keempat, kenapa nama itu belum bisa sinkron dengan akhlak, yaitu apa? Meremehkan dosa lisan. Padahal Nabi sudah dengan sangat jelas sekali menyatakan kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lidahnya. Apa meneh wong wedok? Kita ini ya, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan ya, kuwi gara-gara itu sering berkeluh kesah. Ya. Keluh kesah sekolah ngendi Bu? Ini lidah. Ya. Kadang kita nggak
kalau jenengan aktif mengikuti media sosial, Bu, ya, ini mohon tak sampaikan yang ada di media sosial biar jenengan itu bisa membayangkan betapa mudahnya orang sekarang itu meremehkan dosa lisan. Kalau di media sosial lisannya itu ada di jari ya, Bu. Kalau kita ngomong gini lisannya ini, tapi kalau di media sosial lisannya itu jari. Jadi kalau mau disesuaikan hadis ini adalah kebanyakan dosa anak Adam itu di zaman teknologi saat ini adalah di jarinya, gitu ya. Kalau jenengan ngikutin media sosial, kalau misalnya ada video-video cowok ganteng, ini saya bilangnya cowok ganteng soalnya adanya ibu-ibu ya. Ada cowok ganteng kelihatan gagah perkasa, akan ada komentar-komentar dari perempuan-perempuan yang sudah beristri. Kok ganteng banget ya? Bersuami ya. Wah, kok ganteng banget, nggak kayak yang di rumah. Enteng ngomong kayak gitu. Nanti kalau ditegur bilangnya apa? Kan cuma bercanda. Padahal nggak sadar candaan itulah yang akan membawa dia masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati, ini masalah lisan, masalah ketikan. Wah dadanya, wah perutnya kayak gitu, Bu. Gimana ya rasanya dipeluk sama yang kayak begitu? Itu nih lisan nih, apa yang ada di dalam hati dikeluarkan semua lewat jari-jari. Tahu sadar kok iso ngerti kok yang menunggu ya. Biasa, Bu. Kalau ada video viral yang dibuka pertama kali komentar, Bu. Jadi daripada ngeliatin videonya penuh, mending lihat komentar dulu, apa sih isi videonya. Biasanya gitu. Jadi ini ibu-ibu, terlalu meremehkan dosa lisan, sehingga kita menganggap bahwa ya wis ini cuma bercanda, nggak usah terlalu diambil hati, lebay banget jadi orang, gitu ya, sensitif amat, nah gitu. Kemudian yang kelima, kenapa bisa nama tidak sinkron dengan akhlak? Yaitu lingkungan yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung untuk berkata kotor, mendukung untuk berperilaku yang gak baik, gitu ya. Jadi terkadang itu makanya hijrah kenapa harus berpindah tempat? Karena untuk mengapa? Menghindari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada, ya. Jadi memang ketika kita bersama ada di dalam lingkungan yang terbiasa membicarakan orang lain, maka yang mungkin awalnya kita nggak suka, lama-lama kita diem, lama-lama kita ikut. Wah, apa tuh bicarakan kayak gitu pertama. Berikutnya ketika mereka bicara lagi kita udah cuma diem aja. Lama-lama, oh gitu ya. Akhirnya apa? Ikut menceritakan. Jadi lingkungan itu betul-betul bisa mempengaruhi kita untuk bisa apa? Tidak sesuai dengan nama. Nabi itu sudah sampai mengingatkan ya, seseorang itu tergantung dari teman agama, teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman. Orang yang gak suka gosip mesti gak suka dekat dengan orang yang suka gosip. Orang yang senang menutup aurat mesti gak senang kalau duduknya lama-lama dengan orang yang gak menutup aurat. Karena memang itu, kita itu, agama kita itu ditentukan oleh teman duduk kita, teman bicara kita, teman perjalanan kita. Maka hati-hati dalam memilih teman. Sampai sini bisa dipahami ya ibu-ibu, kenapa kok bisa nama itu tidak sinkron dengan akhlak. Dari 5 ini coba kita perhatikan kira-kira yang mana saja yang kita lakukan. Kalau memang kita lakukan, yuk sama-sama kita hentikan. Belum bisa semua sekaligus, nggak usah semua sekaligus, satu-satu. Ya, mungkin diawali dari apa? Memilih teman. Ya, sering-sering datang kajian kayak gini, ya kan? Jangan ketika diajak, enggak lah, aku lagi capek, aku lagi sibuk, aku lagi gitu. Itu alasan itulah yang nanti
membuat kita jauh dari majelis taklim. Karena sudah keenakan untuk tidak berangkat. Ya, maka itu mungkin bisa diawali dari memilih teman, memilih kelompok, ya. Dari situlah agama kita nanti bisa terbentuk, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sekalian, dari 5 alasan tadi, maka perhatikan ya, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, dari nama ke akhlak, maka yang salah bukan namanya. Ya Bu, namanya udah bener. Ya, orang tua kasih nama insya Allah itu udah bener. Niatnya baik, tujuannya baik, harapannya baik. Tapi nama yang baik itu, harapan yang baik itu belum tentu kita mampu menjaga maknanya. Dan bagian yang paling dalam dari hal ini adalah apakah kita sudah pantas menyandang nama tersebut. Raudhatul Jannah kira-kira udah cocok apa belum? Contohnya kayak gitu. Jenengan silakan diperiksa nama masing-masing. Ya, ini evaluasi ceritanya. Namaku Siti Khotijah. Kira-kira aku wis menggambarkan Siti Khotijah apa belum? Sedikit banyak udah loh Bu. Siti Khotijah itu saudagar kaya raya. Ini insya Allah ini. Ya. Beliau adalah pendukung nomor satunya dakwah Nabi. Insya Allah ini beliau juga termasuk. Jadi coba dicek nama masing-masing, ya. Kira-kira saya sudah bisa mencerminkan nama itu apa belum? Akhlakku, lisanku, perbuatanku udah bisa belum? Kalau belum, banyak-banyak istighfar, ya. Jangan sampai kita termasuk anak yang durhaka pada orang tua, gitu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri, ya, saya mau kasih tips ibu-ibu. Tips bagaimana panjenengan bisa untuk minimal berusaha mensinkronkan antara nama dan akhlak. Nama yang sudah seindah itu, coba pakai tips ini untuk bisa akhlaknya juga baik. 1, ini yang sering saya sampaikan, rem bicara. Ketika mau komentar, tahan dulu 2-3 detik, ditahan. Tanya, kira-kira penting apa enggak saya komentar? Manfaat apa enggak? Bisa mengakibatkan kericuhan apa enggak? Itu ditahan dulu, mikir dulu, baru sampaikan. Jangan begitu ngelihat ada apa langsung maka disitulah tidak mencerminkan nama kita, ya. Jadi berusaha untuk kalau ada masalah tidak langsung komentar, tahan. Itu yang pertama. Tips yang kedua, ganti kebiasaan, ya, diganti kebiasaannya, bukan sekadar berhenti. Jenengan sudah punya tekad, aku mau berhenti dari berkata yang tidak baik, apik, ya. Terus sudah dilakukan itu, udah berhenti, udah nggak mau lagi berkata-kata yang tidak baik, sudah bagus. Nah sekarang di-upgrade, naikkan levelnya dari sekadar berhenti dengan apa? Diganti. Suka berkata yang kasar, ganti dengan suka mendoakan. Yang tadinya begitu melihat apa-apa nggak baik, langsung ganti dengan mendoakan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi usaha kita ya. Ganti dengan doa. Jadi tidak hanya sekadar berhenti berkata kotor, tapi ganti dengan doa. Ya. Yang ketiga, sadar momen Bu. Sadar momen paling rawan. Kita itu kalau udah capek, ya, di sininya mesti malah tambah gas, ya. Saya kayak gitu Bu. Kalau capek, di sininya penuh, dikeluarin, gitu loh. Maka kita harus sadar diri.
ada batas yang kita tahu tentang diri kita. Saya nggak boleh capek, karena kalau saya capek, lisan saya bisa nggak terjaga atau akhlak saya jadi nggak terjaga. Maka jaga diri kita untuk jangan terlalu capek atau terlalu stres mikirin tetangga. Udah, urusan tetangga biarin dia yang ngurus, kita nggak usah ngurus. Ya, jadi udah urusannya diri kita sendiri aja. Gitu. Jadi kita pas emosi, kita pas capek, ditahan betul itu, pakai remnya tadi ya. Yang keempat, perbanyak zikir ya ibu-ibu. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat, astagfirullahnya nggak pakai nada ya, nggak pakai nada tinggi, nadanya yang rendah. Astagfirullah. Jangan lupa tarik nafas, gitu ya. Biar apa? Biar cepat sadar. Orang kalau banyak istighfar itu insya Allah cepat sadar. Ya. Kemudian yang kelima, evaluasi harian Bu. Ya, evaluasi hariannya tuh gimana? Kita ya tadi seperti kita kira-kira apa yang sudah saya lakukan hari ini yang menyakiti orang lain. Ada nggak ya kata-kataku yang harus aku rubah? Wah, tadi siang aku tuh bikin anakku koyong ini. Ya Allah, harusnya tadi nggak kayak gitu. Ya wes, besok aku nggak bikin kayak gitu. Jadi evaluasi. Dan terus terang aja, evaluasi ini jarang banget orang lakukan itu. Ya, jarang sekali, dan saya berdoa mudah-mudahan jenengan yang hadir hari ini akan menjadi orang-orang yang bisa evaluasi diri. Ya, tidak mudah itu evaluasi diri, karena apa? Kita melihat kekurangan diri kita, Bu. Ya. Kita disuruh untuk mengorek apa yang salah dari diri kita. Tidak semua orang bisa melakukannya, tapi saya berdoa semoga panjenengan dimudahkan untuk itu. Ya. Yang keenam, yang terakhir ya, bagaimana jenengan bisa untuk nantinya mewujudkan akhlak yang sesuai dengan nama jenengan, yaitu ingat, lisan itu cermin diri. Apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati, itulah yang keluar dari lisan kita. Jadi berhati-hatilah dengan lisan ya. Jangan sampai kita itu terlalu, walaupun mungkin sudah pinter bicaranya gitu ya, jangan sampai nggak bisa direm. Maka ingat, untuk ngeremnya gampang. Ya Allah, apa yang keluar dari sini adalah yang di sini dan di sini. Ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan kita bisa mencerminkan akhlak lewat nama kita. Nama kita bisa tercermin dengan baik dari akhlak kita. Ya. Hari ini ibu-ibu, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Oh, Pak Edi namanya apik nih kelakuan, enggak ya. Biasa, saya udah bilang, kita ngaji itu untuk melihat diri sendiri. Termasuk saya, ya. Saya ngomong kayak gini tuh aslinya di sini saya tuh lagi nanam itu tuh. Udah ngomong kayak gini tuh ditanam betul di sini. Karena saya berulang-ulang menyampaikan, maka garis memorinya lebih kuat. Ya. Saya sampaikan bahwa kita tidak sedang untuk menyalahkan siapapun dalam hal ini, tapi kita sedang pulang ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah nama kita ini mencerminkan akhlak kita? Sudahkah akhlak kita mencerminkan nama kita? Apakah kita baru sebatas identitas muslim, ataukah sudah berproses menjadi seorang mukmin? Saya doakan semoga Allah lembutkan hati kita dan menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita semua bukan hanya baik namanya, tapi juga indah akhlaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dari hal yang sederhana, hal yang terlihat sepele, mudah-mudahan itu bisa menjadi titik balik panjenengan kita semua di sini untuk bisa menjadi lebih baik. Harapan saya pulang dari sini ada satu komitmen yang bisa kita ambil, kalaupun mungkin belum bisa semua, tapi komitmen satu aja dulu dimulai. Minimal saya mau belajar ngerem. Contohnya gitu ya Bu. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua
dan mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, makaten menawi pengawasan ingkang sampun dipunaturaken sampun Ibu Ustazah Ibu Nisa. Mugi-mugi dados amal kesenanganipun Ibu Nisa. Kagem kita sedaya monggo kita wonten hikmahipun kagem kita amal-amal saking sesampunipun. Wekdal salajengipun menika lain-lain ingkang badhe dipunaturaken panjenenganipun Ibu Nisa. Monggo matur nuwun beliau bareng betar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.